Saudara, silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Itu surat Al-Hasyr ayat 18. Ini tentang perintah untuk selalu melakukan introspeksi diri. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa ayat ke-18 ini Allah mengalami kalamnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Pertama, di dalam kitab tafsir dikatakan dahulu orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin mereka berani menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka telah menyaksikan betapa besar nikmat yang diberikan Allah dalam kehidupan mereka. Allah yang memberikan sehat, Allah yang memberikan jalan kemudahan, Allah yang memberikan kemurahan rezeki kepada mereka. Tapi justru orang Yahudi dan orang-orang munafik mereka menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, orang-orang mukmin menyikapi, ya Allah, nikmat-Mu betapa sangat besar, nikmat-Mu betapa sangat banyak, ya Allah. Itu kata orang-orang yang beriman. Maka mereka melihat nikmat itu dijadikan jalan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Ashur di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa orang-orang mukmin merespon tentang nikmat itu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ibnu Ashur mengatakan walamma kana ma tadammanathu suratu min ta'yidillahi iyyahum wa faidi ni'amihi alaihim kana min manafi'ad dunya aqabahu bitazkirihim bil i'dadi lil akhirati biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu. Ya, orang-orang mukmin melihat, ya Allah, nikmat-Mu betapa besar. Maka orang mukmin melihat nikmat itu tambah kuat imannya dan dia terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Allah memanggil hai orang-orang yang beriman. Bagaimana jika Allah memanggil kita dengan panggilan tersebut? Maka dikatakan fa'ar'iha atau far'iha sam'aka fa innahu khair tu'maru bihi aw syarr tanha anhu. Para jamaah, jadi kalau kita mendengar ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, far'iha sam'aka, maka perhatikan, maka dengarkan baik-baik dengan kedua telingamu itu. Bahkan hatimu hentikan sejenak untuk mendengar kalam Allah. Serius, kenapa? Fa innahu khair. Di balik panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu, pasti di dalamnya ada kebaikan yang banyak untukmu. Yang pertama, ada perintah yang hendaklah engkau tunaikan, maka khair, engkau akan mendapatkan kemuliaan, kebaikan yang banyak. Au syarrun, atau di
dalamnya ada keburukan yang akan terjadi. Tanha anhu, maka hendaklah engkau meninggalkan larangan-larangan Allah, karena akan menyebabkan keburukan yang sangat. Nah, para jamaah, di antara wujud syukur kepada Allah bagi orang yang beriman adalah bertakwa. Maka ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Imam Al-Mawardi di dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun, beliau menjelaskan apa itu takwa. Kata beliaunya, wa fi hadhihi taqwa wajhani, ahaduhuma ijtinabul munafiqina wasani huwa ittiqa'us syubhat. Kata Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun, bahwa takwa itu ada dua makna, dua wajah, dua arti. Yang pertama, ijtinabul munafiqin, engkau menjauhi sifat-sifatnya orang munafik. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, kita harus mampu meninggalkan sifatnya orang munafik. Apa itu? Ayatul munafik salatu. Dalam hadis yang lain ada 4, yang umum 3. Ciri orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, tidaklah dia berbicara kecuali kebohongan. Kalau ngomong itu hoax, kalau ngomong ngarang-ngarang, kalau ngomong dusta, bohong. Hati-hati. Maka orang mukmin tidak mungkin berbohong. Ada hadis Nabi itu, ya Rasulullah, apakah mungkin orang mukmin itu mencuri? Kata Rasulullah, mungkin orang mukmin mencuri. Mungkin karena dia keluarganya kelaparan, tidak ada orang yang membantunya, sudah kehabisan akal, tidak dapat kerjaan, lalu dia mencuri. Mungkin saja. Lalu bertanya lagi, ya Rasulullah, mungkinkah orang mukmin itu membunuh? Mungkin saja, kata Rasulullah, orang mukmin membunuh. Sebab nafsu amarah yang besar, dia dihina, dia dilecehkan, dia dikecilkan oleh orang itu, padahal dia punya kemampuan untuk berbuat. Karena di luar kemampuannya, godaannya atau kemarahannya besar, lalu dia menghunuskan senjatanya atau pedangnya atau pisaunya, lalu dia membunuhnya. Mungkin saja. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah mungkin orang mukmin berdusta? Apa jawaban Nabi? Innamal mu'min la yakdzib. Sungguh orang mukmin itu tidak mungkin berdusta. Heboh. Nggak mungkin orang mukmin itu berdusta. Kalau dia dusta, bukan mukmin. Naudzubillah. Maka ciri orang munafik itu, idza hadasa kadzaba, apabila bicara isinya dusta. Belum jelas kebenarannya, ikut menyebarkannya. Hati-hati. Itu termasuk ayatul munafik. Orang mukmin, orang bertakwa menjauhi sifat munafik. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa, berjanji mengingkari janji, tidak menepati janji. Allah, idza wa'ada akhlafa. Jadi ketika janji, bahkan orang munafik itu gampang sekali ngobrol janji. Hati-hati. Yang ketiga, idza tumina khana, apabila dia dipercaya justru berkhianat. Makanya disebut amanah. Pejabat itu mesti amanah. Kalau tidak amanah namanya khianat. Sekarang ada, kalau inspektur upacara menyampaikan amanat. Amanat itu bahasa Arab. Disebut amanat karena
versi bahasa dari Iran. Kalau amanah versi bahasa dari Arab. Itu amanat dari kata iman. Artinya sesuatu yang disampaikan dalam amanat itu sesuatu esensi sebagai orang yang mengucapkannya bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikannya, sehingga orang-orang yang mendapatkan amanat itu harus mengikuti amanah ini karena diberikan contoh oleh orang yang memberikan amanat. Yang pertama, istinabul munafikin. Bertakwa itu engkau berupaya menjauhi karakter orang-orang munafik. Yang kedua, ittiqa'us syubhat. Orang yang memperturutkan syubhat. Jadi orang yang jauhi syubhat. Jadi ittiqa'us syubhat. Jadi takwa itu menjauhi syubhat. Kata Nabi, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di tengah-tengahnya ada yang remang-remang, itu namanya syubhat. Orang bertakwa itu meninggalkan yang syubhat. Iki oleh apa enggak yo? Itu kan? Jarine ini ragu. Maka ada kaidah da' ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang yakin. Itu yang pertama, pendapat Imam Al-Mawardi dalam tafsir An-Nukan wal Uyun. Yang kedua, pendapat Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah dalam rangka fi awamirihi wa nawahihi, yaitu bertakwa kepada Allah bermakna menunaikan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, wa adai faraidhihi, dan menegakkan kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah, wastinabi ma'asihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Baik, ini dahulu kaji kita. Insyaallah kita nanti baru masuk ke wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Hendaklah engkau memperhatikan, hendaklah engkau evaluasi, hendaklah engkau muhasabah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Semoga bermanfaat. Kepada Allah jualah kita mohon pertolongan. Allahumma ya man 'allamal insan, wahai Allah pemilik perbenaran ilmu yang sempurna, allamal insana ma lam ya'lam, ya Rabb, ajari kami ilmu yang kami tidak tahu, ilmu yang mampu membimbing kami di jalan yang Kau ridhai, di jalan taat dan takwa kepadamu, di jalan amal soleh yang Kau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.